Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita selesai membahas tentang hal. Hal adalah suatu kata yang dia berasal dari isim sifat, dibaca nasab dalam keadaan nakirah. Kemudian dia menjelaskan keadaan sahibul hal, baik sahibul hal itu adalah fa'il maupun dia maf'ulun bih. Dia menjelaskan keadaan mereka ketika terjadinya fi'il. Dan syaratnya sahibul hal itu wajib ma'rifah. Kemudian hubungan antara hal dan sahibul hal harus sama dari sisi jumlah dan juga jenis. Nah, itu yang penting kuasai itu. Baik, kita lanjut ke mansubat yang berikutnya, yang ke-5 kalau nggak salah. Mansubat yang ke-5. Pertama maf'ulun bih, kedua maf'ul mutlak, yang ketiga dzaraf, yang keempat hal, sekarang yang kelima, betul? Yang kelima yaitu tamyiz. Halaman 179. Di sini tamyiz diterjemahkan keterangan zat. Tamyiz katanya keterangan zat. Baik, kita baca. Bila hal sebelumnya menjelaskan tentang keadaan atau kondisi, maka tamyiz digunakan ketika kita ingin menjelaskan atau menegaskan zat atau objek yang dimaksud, atau kata yang sebelumnya yang masih belum jelas. Jadi tamyiz ini dia menjelaskan suatu kata yang sebelumnya belum jelas, atau keadaan kalimat yang sebelumnya belum jelas, kemudian dijelaskan oleh tamyiz. Contoh, Toba Muhammadun nafsan. Toba fi'il madi, Muhammadun fa'il. Artinya toba adalah wangi. Ya, toba itu wangi, Muhammadun fa'il. Muhammad wangi. Kemudian kalimat ini masih belum jelas apanya yang wangi, maka dibutuhkan tamyiz. Kemudian toba Muhammadun nafsan. Muhammad itu wangi nafsan, dirinya, tubuhnya. Nah, nafsan di sini sebagai tamyiz dan dia dibaca nasab, wajib dibaca nasab karena dia termasuk mansubat. Taib. Maka jelaslah sudah bahwa yang wangi itu, yang wangi dari Muhammad itu adalah tubuhnya, bukan rumahnya, bukan pakaiannya, bukan yang lainnya. Tapi kalau nggak ada nafsan, Muhammad itu wangi, maka masih apa? Masih memungkinkan yang wangi itu apanya? Betul nggak? Bisa yang wangi itu mungkin bajunya, yang wangi itu mobilnya dan sebagainya. Kemudian selain mempertegas, tamyiz juga berfungsi kalau kita ingin menjelaskan benda yang dimaksud setelah menyebut angka atau jumlah. Misal, saya memiliki 90. Oke, saya memiliki 90. Ketika kata 90 kita sebutkan, saya punya 90. 90 apa? Ini kan masih mubham, masih belum jelas. 90 apa? Maka dibutuhkan tamyiz untuk menentukan 90 apa. Maka dibaca nasab dia. Contohnya malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki 90 na'jah, kambing. Na'jatan dibaca nasab sebagai tamyiz. Maka kata na'jatan dalam kalimat itu dia adalah tamyiz yang menjelaskan zat yang dimaksud dari kata 90 tadi. Maka yang dimaksud 90 itu bukan kambing, bukan kucing, bukan sapi, tapi kambing. Setelah kita tambahkan na'jatan. Kalau kita tambahkan bakorotan, berarti yang dimaksud adalah 90 sapi. Kalau kita tambah lagi misalnya tis'ina qittan, berarti apa? 90 kucing dan seterusnya. Makanya itu menjelaskan apa kata 90 supaya jadi jelas. Kemudian untuk tamyiz ini, karena dia menjelaskan zat, maka dia haruslah
isim jamid. Harus isim jamid. Tidak mungkin tamyiz itu mustaq. Seperti isim fa'il, isim maf'ul, nggak mungkin jadi tamyiz. Itu biasanya untuk isim fa'il, isim maf'ul berarti dia sebagai hal. Betul nggak? Nggak mungkin kalau dia jadi tamyiz. Dia pasti hal nanti jadinya. Maka kalau tamyiz dia harus isim jamid. Apa itu isim jamid? Isim yang berasal bukan dari pecahan kata lain. Tapi isim yang dia itu adalah sesuatu yang ada ketika sesuatu itu dinamai dengan isim tersebut. Paham nggak? Contoh, Asy-syamsu. Syamsu itu matahari. Betul? Lafadz asy-syamsu itu apakah diambil dari pecahan kata lain ataukah dia memang berdiri sendiri asy-syamsu itu? Berarti dia jamid. Berarti dia jamid. Ada contoh lagi. Ini artinya maktabun. Maktabun tempat menulis. Maktabun. Baik. Kata maktabun itu diambil dari kata lain ataukah dia itu berdiri sendiri maktabun? Berarti dia diambil dari kata lain. Betul. Nah, dia diambil dari kata lain, dari kata apa? Kataba. Kataba menulis, maktabun tempat menulis. Diambil dari kataba, maktabun. Ada kaf, ada ta, ada ba di situ. Ada tambahan mim, maktabun. Contoh lain, jawwalun. Apa itu jawwalun? HP. Lafadz jawwalun apakah diambil dari kata lain ada fiilnya? Tidak ada. Berarti kalau itu jawwalun adalah jamid. Berarti jamid itu diantaranya jamid adalah ketika suatu benda itu ada, kemudian dikasih nama, maka lafadz namanya itu pasti jamid. Ya. Nama kita semua jamid apa musak? Jamid. Antum namanya Agus, apakah diambil dari fiil apa? Karena Agosa gitu nggak ada. Apalagi Mas Diu, oh, dari fiil apa? Ya, gitu, nggak ada, berarti dia jamid. Nah itulah jamid. Maka tamyiz ini harus jamid. Nggak boleh isim fa'il, nggak boleh isim maf'ul, nggak boleh sifat musyabaha, ya pasti jamid. Baik. Selanjutnya kaidahnya tentang tamyiz. Pertama, tamyiz itu tidak boleh ma'rifah, wajib nakirah. Artinya nggak boleh dikasih alif lam. Nggak boleh dikasih alif lam. Yang kemudian, yang kedua dia harus isim jamid. Nah ini kaidahnya. Contoh penggunaan tamyiz dalam kalimat, contohnya apa? Tasabbaba Zaidun araqan. Tasabbaba yatasabbabu itu artinya mengalir. Tasabbaba yatasabbabu mengalir. Zaidun fa'il. Kemudian terjemahannya Zaid telah mengalir. Wah, Zaid kok mengalir? Nah, butuh tamyiz. Apanya? Araqan. Yaitu apa? Keringat. Maka kata araqan ini dia adalah jamid. Dia tidak dari fi'il araqa ya'ruku, tapi dia jamid araqan. Ya. Baik. Contoh yang kedua. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a yatafaqqa'u itu artinya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Bakrun itu telah berlapis-lapis. Oh, apanya? Syahman, lemaknya. Nah, kalau misalkan tidak ada syahman, maka kalimat ini apa? Bisa dipahami nggak? Bakar itu berlapis-lapis. Oh apa? Bakar kok berlapis-lapis itu? Nah, dijelaskan dengan tamyiz syahman. Kemudian istaraitu isrina bakaratan. Saya membeli 20. Oke, kalau nggak ada bakaratan, nggak tahu antum beli 20 beli apa. Maka ditambahkan tamyiz bakaratan. Zaidun akramu minka aban. Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Oke, Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Apanya? Aban. Rupanya bapaknya bukan Zaidnya.
Zaid itu lebih mulia daripada kamu, bapaknya Zaid berarti ya. Maka aban di sini tamyiz. Ishtaraitu litran, saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Aslan, madu. Tasaddaqtu bisa'in, saya bersedekah 1 sa'. 1 sa' apa? Tamran, kurma. Mahmudun ajmalu minka, Mahmud itu lebih ganteng daripada kamu. Apanya? Wajahnya. Karuma Zaidun nasaban, Zaid itu mulia. Apanya? Nasabnya. Nasaban. Syaribtu kuban, saya minum 1 gelas. 1 gelas apa? Ma'an. Tamyiznya. Kuban sebagai maf'ul bih, ma'an sebagai tamyiz. Bukan na'at man'ud ya, kuban ma'an, bukan. Tapi apa? Kuban maf'ul bih, ma'annya sebagai tamyiz. Kenapa kok bukan na'at man'ud? Bukankah sama-sama nakirah, sama-sama mufrad, sama-sama mudzakkar, sama-sama nasab? Kenapa bukan na'at man'ud? Betul, ma'an bukan kata sifat, maka nggak cocok dia jadi na'at man'ud. Nah, itu pentingnya kita tahu ma'an itu isim apa, kata sifat bukan, mustaq atau jamid. Itu pentingnya kita tahu untuk menentukan kedudukannya nanti di dalam kalimat itu. Nah. Baik. Ada pertanyaan sampai di situ? Sebelumnya ada yang mirip kayak saya melihat Said mobilnya itu. Badal. Istimal. Jadi bedanya gini. Ra'aitu Zaidan, misalnya uhibbu Zaidan baitahu. Ya, baitahu. Bedanya ketika dia badal istimal, maka butuh dhamir yang kembali kepada mubdal minhu, kepada ya mubdal minhu. Paham ya? Kalau ini kan nggak ada dhamir, betul nggak? Oh iya. Nah, misalnya ra'aitu Zaidan, saya rotahu. Ada hu yang kembali ke wajib kalau dia itu istimal. Kalau tanpa ini jadinya tamyiz. Tapi itu pun ya seperti contoh gini tadi ya, misalnya apa, syarib tukuban, saya minum 1 gelas, itu baru kalimatnya apa, masih mubham, 1 gelas apa. Tapi kalau ra'aitu Zaidan, itu mubham nggak? Saya melihat Zaid, itu tidak mubham, maka nggak bisa dikasih tamyiz. Paham ya? Nggak semua juga kalimat kita kasih tamyiz, udah jelas kok dikasih tamyiz. Gitu ya. Saya makan nasi, itu dikasih tamyiz. Misalkan akal turuzan, saya makan nasi, masa mau dikasih tamyiz apa lagi? Udah jelas kok. Nah, tamyiz itu adanya ketika ada satu kalimat yang belum jelas. Nah, dibutuhkanlah dia untuk menjelaskan kalimat itu. Misalnya, ana aksaru minka, saya lebih banyak daripada kamu. Misalkan anak ngomong gitu ke antum ya. Bagus, ana aksaru minka, saya lebih banyak daripada antum. Itu kalimat antum nanya lagi nggak kan? Nanya kan? Apa yang lebih banyak? Nah, itu butuh tamyiz. Ana aksaru minka malan, saya lebih banyak daripada kamu harta, misalnya kayak gitu. Baik. Begitu ya contohnya. Baik. Lihat tanbih, perhatian. Tanbih. Tadi dikatakan apa? Setelah angka maka ada tamyiz. Betul nggak? Setelah angka maka ada tamyiz. 20 apa? 50 apa? 23 apa? 15 apa? Kan kayak gitu. Butuh tamyiz. Maka kaidah untuk angka dan tamyiz kita sebut dia dengan adat ma'dud. Adat itu angka, ma'dud itulah tamyiz tadi yang diangkai. Namanya ma'dud. Paham ya? Adatnya itu angka, ma'dudnya adalah sesuatu yang diangkai tadi, yang disebut dengan tamyiz. Untuk kalau dia kaitannya dengan angka. Maka dia punya kaidah untuk adat dan ma'dud ini. Pertama,
dia akan dibagi jadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah angka 3 sampai 10. Kelompok yang kedua adalah angka 11 sampai 99. Kelompok yang ketiga adalah kelipatan 100 dan kelipatan 1000. Maka nanti kaidah ma'dudnya atau tamyiznya beda-beda. Maka kalau angka 3 sampai 10, maka nanti tamyiznya, atau kita katakan jangan tamyiz ya sekarang, ganti dia dengan ma'dudnya yang diangkai. Kita mulai dari angka 2 ya di sini. Angka 2 itu. Kalau angkanya adalah 3 sampai 10, maka ma'dudnya itu dihukumi harus dalam bentuk jamak dan dibaca jar. Dalam bentuk dia jadi susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Kalau dia angka 3 sampai 10. 3 sampai 10. Baik. Contohnya, saya memiliki 3 istri, misalnya kayak gitu ya. Amin ya. Saya punya 3 istri. Saya memiliki, bahasa Arabnya li. Li memiliki, kasih ya. Saya. Li, saya memiliki. 3 apa? Salasah. Salasun atau salasatun. Oke. Istri apa? Zaujah. Tadi dikatakan kalau 3 sampai 10 maka dalam bentuk jamak. Kemudian dibaca jar. Berarti zaujah itu harus dijamakkan. Apa jamaknya? Jamak muannas salim. Berarti zaujat. Dibaca jar. Zaujatin. Baik. Sekarang ada kaidah baru lagi. Tambahan lagi kaidahnya. Kalau ma'dudnya tadi zaujah itu mu'annas ya. Maka angka 3 sampai angka 10-nya itu wajib berlawanan, harus muzakkar. Angka 3 yang muzakkar adalah apa? Salasun. Baik. Kita mulai dari angka 3 sampai 10. 3 sampai 10. Maka kita tahu angka 3 sampai 10 ini dalam bahasa Arab ada yang untuk mu'annas, ada yang untuk mudzakkar. Mudah-mudahan masih hafal ya. Sudah pernah kan ya? Salas untuk mudzakkar. Salasah mu'annas. Masih kan? Arba untuk arba'atun mu'annas. Khamsun mudzakkar. Khamsatun mu'annas. Sittun mudzakkar. Sittatun mu'annas. Sab'un mudzakkar. Sab'atun mu'annas. Samaniyun mudzakkar. Samaniyatun untuk mu'annas. Tis'un untuk mudzakkar. Tis'atun untuk ashrun untuk asratun mu'annas. Baik. Angka ada laki ada perempuan. Sekarang kalau mau dikasih ma'dud angka 3 sampai 10 ini, maka kita harus tahu pertama kaidahnya ma'dudnya. Ini adat ya. Adadun. Sekarang kita bahas ma'dudnya. Ma'dud. Ma'dud ini syaratnya yang pertama dia jamak. Wajib jamak. Untuk angka 3 sampai 10 wajib jamak. Kemudian dia dibaca jar. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Berarti angkanya nanti mudhaf. Betul?
Berarti angka di sini dia sebagai mudhof. Kemudian Niger sebagai mudhofun ilaih. Nah, yang ketiga, nah ini bahwa ma'dud dari sisi jenis dia harus berlawanan dengan adat. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya wajib muannas. Kalau ma'dudnya muannas, maka adatnya wajib mudzakkar. Kebalikan. Bagaimana cara menentukan dia mudzakkar atau muannas? Lihat ma'dudnya dulu, sisi mufradnya. Jangan lihat jamaknya. Contohnya adalah ustadz, mudzakkar atau muannas? Jamaknya asatidzah. Mudzakkar atau muannas? Tapi bentuknya muannas. Ketika kita mau mengatakan 5 orang ustadz, maka kita lihat lafadz ustadz sebagai ma'dud, dia mudzakkar atau muannas? Yang kita lihat mufradnya, yaitu apa? Mudzakkar. Maka angkanya, adatnya, ketika dia mudzakkar, kita pakai yang mu'an. Berarti 5 ustadz, khamsatu asatidzah. Asatidzatin. Khamsatu tidak boleh ditanwin karena dia mudhof. Asatidzatin mudhofun ilaih. Baik. Sekarang 7 buku. Nah, kita tahu buku. Bahasa Arabnya apa? Kitabun. Tahu jamaknya apa? Kutubun. Baik. Maka kutubun itu mau kita lihat mudzakkar atau muannas? Lihat mufradnya. Apa tadi? Kitabun. Mudzakkar atau muannas? Baik. Sekarang 7 buku, silakan. Antum dulu. 7 buku. Angkanya dulu. Mau pakai mana angkanya? Yang ini apa ini? Muannas. Baik. Ini ya. Sabah. Baik. Sekarang tadi buku apa? Kutub. Nah. Maka di sini boleh tanwin enggak? Enggak boleh. Di sini dibaca apa? Kutubin. Nah, sab'atu kutubin. Sab'atu 7 buku. Contoh lain. Jendela. Bahasa Arabnya apa? Nafidatun. Nafidah. Nafidah. Jamaknya sekarang. Nawafidu. Nawafidu. Baik. Sekarang kita mau katakan ada 4 jendela. Di rumah itu ada 4 jendela. Oke, 4 jendela. Silakan, Mas Dio. Bagus. Arba'u nawafida. Kenapa nawafida? Mamnu minas syarat. Mafa'il kan? Nawafid. Arba'u enggak boleh tanwin karena dia mudhof. Ini mudhofun ilaih, jar dengan tanda jarnya adalah fathah karena dia ghairu munsharif. Nah. Baik, selanjutnya kita kasih contoh pintu. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Jamaknya abwab. Nah, abwab. Kita mau bilang ada 6 pintu. Bagus. Perhatikan ini mudzakkar atau muannas mufradnya. Kemudian gunakan angka yang berlawanan. Kemudian sebutkan jamaknya. Silakan. 6 pintu.
Yang muannas apa? Sittatu ya. Sittatu abwa bin. Sittatu abwa bin. Baik, sudah bisa? Sudah bisa begitu? Itu baru 3 sampai 10. Nah, kaidahnya begini. Apa kaidahnya? Adad dan ma'dud. Pertama, ma'dud harus jamak. Yang kedua, ma'dud dibaca jar sebagai mudhofun, sedangkan adadnya mudhof. Yang ketiga, dari sisi jenisnya, maka ma'dud dan adad harus berlawanan. Nah, 3 ini yang dipegang nih. Berarti untuk mengatakan angka 3 sampai 10, setiap benda harus tahu jamaknya. Betul nggak? Kalau nggak tahu jamaknya susah mau ngomong. Saya misalkan, saya punya 2 pena di dalam tas. Harus tahu jamaknya. Saya punya 3 pena di dalam tas. Harus tahu jamaknya pena. Kalau nggak tahu nggak bisa ngomong. Taunya cuma mufradnya, kita cuma kolam. Gimana? Nah, nggak apa-apa juga. Orang paham juga itu. Tapi salah. Kan gitu. Paham juga misalkan dikatakan. Endi salah satu kolam. Nah, paham nggak? Paham, tapi salah. Mestinya apa? Salah satu aqlamin. Nah, itu baru betul. Tapi kalau ngomong sama orang Arab, salah satu kolam, paham nggak dia? Paham. Tapi dia bilang, anta khoto. Nah, type itu 3 sampai 10. Sampai situ paham ya? Kita lanjut atau mau latihan dulu? Sudah. Lanjut ya. Baik. Kita lanjut ke angka 11 sampai 99. Ini yang hapus ya. Sebelas sampai 99, maka ma'dudnya itu dibaca dalam bentuk mufrad, bukan jamak. Mufrad dan dibaca nasab. Nah, ini lebih mudah. Dibaca mufrad dengan nasab. Masalahnya harus hafal angka 11 sampai 99. Kayak gitu kan. Dulu kan pernah ya? Belum ya? Belum ya? Belum. Baik. Kita akan coba tuliskan angka 11 sampai 99. Masya Allah. Susah nggak? Nggak. Asal antum tahu angka 1 sampai 10. Nah, kita coba. Angka 11. Angka 11 itu berarti ada juga yang mudzakkar, ada juga yang muannas. Betul enggak? Betul? Nah. 11 itu ahada asyara. Ahada asyara. Ini 11 untuk mudzakkar. Kalau muannas apa? Ihda asrota. Ihda asrota. Baik. Ahada asyara sama ihda asrota. Sama-sama 11, tapi yang satu mudzakkar, satu muannas. Kalau 12 apa? Isna asyara. Isna asyara. Kalau untuk muannasnya nata asrota. Nah, isnata asrota. 13 salasa asyara.
salasata asyrata. Baik, begitu seterusnya. Kira-kira 14 apa? Arba'a asyara. Arba'ata asyrata. 15 khamsa asyara. Khamsata asyrata. Sitta asyara. Sittata asyrata. Sab'a asyara. Sab'ata asyrata. Samaniya asyara. Samaniyata asyrata. Tis'a asyara. Tis'ata asyrata. Terus isrul. Baik, ini kita tulis dulu. Mau nggak mau ya, mau nggak mau harus ditulis memang. Arba'ah, kemudian khamsah, kemudian sittah, kemudian sab'ah, kemudian samaniyah, kemudian tis'ah, sini arba'ata, kemudian khamsata, kemudian sittata, kemudian sab'ata, kemudian samaniyata, kemudian tis'ata. Nah, ini untuk apa? Mudzakar. Ini untuk muannas. Sudah tahu 11 sampai 19. Kita butuh 20. Kita butuh 20. 20 itu adalah ini kelipatan puluhan sekarang ya. Itu 20 itu adalah isruna. Kalau 30 tinggal salasuna. 40 arba'una. 50 khamsuna. 60 sittuna. 80 sab'una. 80 samanuna. 90 tis'una. 90 100 apa? Mi'atun 100. Sudah? Kalau angka 1 sampai 9 tadi masih hafal ya? 1 apa? Wahidun, isnani, kemudian salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, kemudian samaniyun, tis'un, kemudian ashrun nggak usah.
Asrun. Oke. Asrun. Berarti kalau mau ngitung angka 1 sampai 99 ini udah cukup, Pak. Tinggal disusun. Ya. Wahidun, 1, isnani, 2, salasun, 3, arbaun, 4, khamsun, 5, sittun, 6, sab'un, 7, thamaniun, 8, tis'un, 9, asrun, 10. 11. Ahada asyara 11, isna asyara 12, salasa asyara 13, arba'a asyara 14, khamsa asyara 15, sitta asyara 16, sab'a asyara 17, samania asyara 18, tis'a asyara 19. Isruna 20. Isruna 20. Selesai 20. Sekarang kita mau 21. 21 tinggal sebutkan ini. Kasih wa, kemudian sebutkan isruna. Wahidun wa isruna. Itu 21. 22 apa? Isnani wa isruna. Salasun wa isruna, arba'un wa isruna, khamsun wa isruna, sittun wa isruna, sab'un wa isruna, thamaniyun wa isruna, tis'un wa isruna, 30. Salasuna. Temu 30. 31. Wahidun wa salasuna dan seterusnya. Berarti kalau 99 tis'un wa tis'una. Tis'un wa tis'una. Dan hafal berarti 1 sampai 9? 9. Udah ya? Ayo, coba sebutkan. 1 sampai 20 dulu. Silakan Pak Agus, 1 sampai 20. Yang muzakkar aja, yang muzakkar. Wahidun, isnani, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamaniyun, tis'un, asrun, 11. Terus isna asyara, salasa asyara, arba'a asyara, khamsa asyara, sitta asyara, sab'a asyara, thamaniyah asyara, tis'a asyara. 20. Isruna 20. Isruna 21. Wahidun wa isruna 22. Isnani wa isruna 23. salasun wa isruna 24. arba'un wa isruna 25. khamsun wa isruna 26. Sittun wa isruna 27. samaniyah Sab'un sab'un sama wa isruna samaniyun wa isruna tis'un wa isruna 30. salasuna. Nah, lanjutkan 31 mesti. Wahidun wa salatuna. Terus isnani wa salatuna, salatun wa salatuna, arba'un wa salatuna, khamsun wa salatuna, sittun wa salatuna, sab'un wa salatuna, thamaniyun wa salatuna, tis'un wa salatuna, Arba'una, Masya Allah. Baik. Berarti udah bisa sampai 99 kan? Coba 91 sampai 99. Nah. Wahidun wa tis'una. Nah, 292. Isnani wa tis'una. Terus 93. Salasun wa tis'una. 94. Arba'un wa tis'una. 95. Khamsun Khamsun wa tis'una. 96. Sittun wa tis'una.
97 Samani wa tis'una 99. tis'un wa tis'una. Nah, baik. Udah bisa kan 11 sampai 99. Udah kan? Nah, bagaimana kaedahnya 11 sampai 99? Maka ma'dudnya nanti dia dibaca mufrad nasab. Mufrad nasab. Ya contoh. Ra'aitu ahada asyara taliban. Ahada asyara tadi apa berapa? Apa berapa tadi? Ahada asyara. Ini 11. Ra'aitu saya melihat. Saya melihat 11. 11 apa? Taliban siswa. Taliban di sini mufrad. Apa namanya? Ya mufrad, bukan jamak. Kemudian dibaca nasab. Taliban sebagai tamyiz. Contoh yang kedua, fil kitabi, di dalam kitab itu tis'un wa tis'una, ada 99 safhatan, halaman. Paham enggak sampai situ? Paham ya? Coba tinggal ngafalnya ya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan Allah ngafal ini, insyaallah mudah. Kemudian untuk bilangan kelipatan yang ketiga, untuk kelompok yang ketiga, untuk bilangan kelipatan 100, 1000 dan kelipatannya ma'dudnya dihukumi mufrad tapi dibaca jar. Nah, 100 mi'atun. 100 apa? Mi'ah. Ini dia. Mi'atun ini 100. Kalau 200 apa? Masukkan ke pola isim musanna. Mi'atani. 2 berarti 200. Mi'atun 100. Mi'atani 200. 300 tinggal dimasukkan angka 3 jadi mudhof, kemudian ini jadi mudhofun ilaih. Salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Arba'u mi'atin. Khamsu mi'atin. Sittu mi'atin. Sab'u mi'atin. Samaniyu mi'atin. Tis'u mi'atin. 1000 alfun. 1000 adalah alfun. Nah, 1000. Kalau 2000 masukkan jenis musanna lagi. Yaitu apa? Alfani. 2000. Kalau 3000, maka ini harus dijamakkan. Jamaknya adalah alaf. Alaf. Kasih 3 berarti salasu alafin. 3000. 4000 apa? Arba'u alafin. 5000? Khamsu alaf. Sittu alaf. Sab'u alaf. Samaniyu alaf. Tis'u alaf. 10.000 asru alaf. 10.000. Baik. Nah, kalau untuk kata-kata ini kelipatan-kelipatan 100, 1000, maka nanti misalkan saya punya 1000 kambing misalnya gitu ya. Maka indi alfu mufradnya apa? Ghanamin misalnya. Alfu ghanamin. Saya punya 1000 kambing. Saya punya 5000 buku. Berarti indi, ayo 5000 buku. Indi khamsu alafin kitabin. Ya, kan dia mufrad jar. Indi khamsu alafin kitabin. Nah, gitu. Baik. Ini sekedar tahu dulu. Nah, di sini ada contohnya, lihat. Ketika angka saya pergi 7 malam 8 hari. Ya, berarti safar tuh saya pergi sab'al layalin. Lailatun malam itu jamaknya layalin. Itu jamaknya. Lailatun atau lailun, layalin jamaknya. Safartu sab'a layalin. Karena sab'a itu adalah 3 sampai 10,
Maka kaidah yang pertama tadi, ya, harus beda sam'a. Kenapa sam'a itu muzakkar? Karena lailatun itu muannas dan jamaknya layalin, maka dia jadikan sam'a layalin. Saya pergi 7 malam wa samaniyata ayyamin. Samaniyata muannas, kenapa? Ayam ini jamak dari yaum. Yaum itu muzakkar, jamaknya ayyamin. Maka angkanya muannas, samaniyata ayyamin. Baik. Berarti safartu sab'an layalin wa samaniyata ayyamin. Paham tuh? Agak susah memang. Untuk 3 sampai 10 memang agak susah. Butuh mikir yang panjang. Jangankan kita, orang Arab aja mikir kalau ngomong 3 sampai 10. Karena dia mikir jamaknya. Jamaknya apa? Kan nggak semuanya apa? Iya kan? Nah, jangan kira mereka tuh hafal semua jamaknya. Enggak juga. Enggak juga. Apalagi yang udah biasa ngomong pakai amiyah. Mana hafal dia tuh? Jamaknya orang amiyah nggak pakai jamak-jamakan. Nah, baik. Sekarang kalau antum sudah tahu itu, silahkan dihafalkan. Angka 1 sampai 99 hafalkan. Oke. Kalau enggak hafal, ya dihafalkan. Baik. Lihat contoh. Ada dalam Al-Quran dan hadis, yaitu walladzina amanu asaddu hubban lillah, dan orang-orang yang mereka beriman itu asaddu hubban lillah, bahwa cintanya itu paling atau cintanya kepada Allah itu asaddu, paling cinta ya, sangat cinta. Tapi mana di sini yang menjadi tamyiz? Yaitu apa? Hubban. Kemudian wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimuna lailatan 40 lailatan. Ketika kami berjanji kepada Musa 40, yaitu 40. 40 apa? Lailatan, 40 hari. 40 ini angka 11 sampai 99 bukan? Ya kan? Berarti ma'dudnya adalah mufrad dibaca nasab. Maka lailatan. Kemudian inna nasyi'atal laili hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal lail hiya asaddu wat'aw wa aqwamu qila. Asaddu, dia itu lebih lebih keras. Apanya? Wat'an. Wat'annya yang lebih keras. Apa itu wat'an? Kekhusyuannya. Maka di sini asaddu itu lebih keras, apanya? Wat'an, khusyuknya. Kemudian itqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Nah, ini ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, aku melihat 11 kaukaban. Nah, ini 11 sampai 99. Maka dia mufrad dibaca nasab. Kemudian wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudira. Di sini ada uyunan. Kemudian dan kami jadikan tanah itu memancar. Apanya yang memancar? Uyunan, yaitu mata air. Zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi aliman. Dan cukuplah bagi Allah itu, apanya yang cukup? Aliman, maha mengetahui, dan seterusnya. Kemudian lihat di dalam hadis Abu Daud. Di situ dikatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Bahwa orang beriman yang paling akmal, yang paling sempurna, apanya? Imanan. Ini pasti tamyiz. Orang mukmin yang paling sempurna imanan, tamyiz.
ahsanuhum khuluqan adalah mereka yang paling ahsan, paling baik apanya? Khuluqan. Tamyiz lagi nih. Khuluqan. Yaitu akhlaknya. Contoh yang di atas tadi, hadis yang di atas. Inna asad dan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwiruna. Sesungguhnya manusia yang paling asadda, yang paling parah, apanya? Azabnya. Berarti sesungguhnya manusia yang paling parah azabnya. Azab di sini ada tamyiz. Indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah al-musawwiruna. Yaitu orang yang menggambar makhluk hidup. Menggambar makhluk hidup. Kemudian di hadis yang berikutnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki tis'atan wa tis'ina. Memiliki 99. 99 apa? Isman, nama. Sebagai tamyiz. Karena 99 itu termasuk 11 sampai 99, maka dia mufrad dibaca nasab. Kemudian wa mi'atan ila wahidan. Mi'atan ila wahidan. 100 kurang 1. Ya. Ila itu kurang. Walaupun terjemahannya kita tahunya kecuali, tapi itu kalau dalam angka dia adalah kurang. Jam juga gitu ya. Sa'atu wahid illa nisfin. Illa nisfun. Illa nisfin. Nah, kurang setengah gitu ya. Baik. Kalau lebih pakai wa ya, wa nisfin. Berarti satu wahid wa nisfin. Berarti apa? 130. 130. Di sini mi'atan ini juga adalah sebagai apa? 99 isman. Mi'atan di sini adalah apa i'rabnya ini? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina. Oh, dia adalah ma'tuf ya. Kepada tis'atan wa tis'ina kayaknya. Kemudian man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang dia menghafal dan memahami dan mentadabburi nama-nama itu, dakhalal jannah. Maka dia masuk surga. Nah, itu contoh-contohnya. Selanjutnya tadribat, latihan. Maka antum diminta membaca, kita selesaikan 4 soal aja. Silakan nomor 1. Mas Dio. Ba'at tajirul ghaniyyu 50 sayyaratin. Terjemahkan. Ba'a yabi'u, apa artinya? Membeli atau menjual? Menjual. Tajiru adalah sebagai fa'il. Al-ghaniyyu sebagai na'am. Khamsina sebagai apa? Apa? Maf'ul bih. Na'am. Khamsina adalah maf'ul bih. Kemudian sayyaratin tamyiz. Ada yang salah enggak? Masalahnya khamsina itu 3 sampai 10, 11 sampai 99 atau keliputan 100. Berarti apa kaidahnya? Mufrad mansub. Nah, saya perbaiki. Ba'at tajirul ghaniyyu 50 sayyaratin. Jangan dipanjang lagi. Sayyaratan. Nah, mufrad sayyaratan. Ba'at tajirul ghaniyyu 50 sayyaratan. Jangan sayyarat, itu jamak ya, sayyaratan, mufrad dia. Nah, berarti pedagang yang kaya itu telah menjual 50 mobil. Orang kaya aja jual mobil. Baik. Selanjutnya Pak Agus yang kedua. Hafidat pintu Maryam arba'un Nah, Hafizat bintu Maryami arba'una hadisin. Hafizat fil madi artinya apa? Telah menghafal. Bintu adalah anak perempuan Maryam. Nah, dia menghafal apa? Arba'una, berapa itu? Empat apa? 40. 40 apa yang dihafal? Hadis.
Sekarang hafidot menghafal. Dia butuh maf'ul bih enggak? Maka butuh Butuh. Kira-kira maf'ul bihnya mana? Apa yang dia hafal? yang siapa hadis. Lah, 40. Hadis itu tamyiz. Ya. 40. Dia menghafal 40. 40 itu berarti harus apa? Harus Sebagai maf'ul bih. Nasab. nasab. Nah, apa nasabnya arba'una? Sama seperti jamak muzakkar salim. Apa nasabnya? Arba'una berarti yang nasab berarti Kalau jamak muzakkar salim, nasabnya dengan apa? Arba'ina. Nasabnya sama dengan itu. Jernya juga sama, kemudian rofaknya juga sama. Berarti di sini dia menghafal 40, ya kan? Berarti bacanya apa? Hafidhat bintu Maryam arba'ina. Nah, 40 ini 11 sampai 99 bukan? 11 iya. Iya, berarti kaidahnya apa? 11 sampai 99 untuk ma'dudnya. Mufrad dan nasab. Baik. Hadis sudah mufrad belum ini? Tinggal dinasabkan. Berarti apa? Hadisan. Ulangi. Hafidhat bintu Maryam. Nah, Maryaminya betul atau salah? Maryamah. Betul. Ulangi. Hafidhat bintu Maryam arba'ina hadisan. Masya Allah, mumtaz. Selanjutnya yang ketiga. Asyrabu kuban labanin qabla an-nawm. Nah, asrabu kuban labanin qabla an-nawmi. Asrabu fi'il mudhari'. Failnya siapa? Mustatir. Takdirnya ana. Kuban sebagai maf'ulun bih. Labanin tamyiz. Nah, qabla zaraf an-nawmi mudhafun ilaih. Terjemahkan. Aku sedang minum 1 gelas susu sebelum tidur. Baik, ada yang salah? Tidak. Tidak ada. Tidak. Baik, Pak Agus, ada yang salah? Kan tamyiz. Kok tamyiz kok dibaca labanin? Labanan. Saya minum kuban labanan. Saya sedang minum kuban segelas apa? Labanan, susu sebagai tamyiz. Qabla naum. Terakhir silakan. Indonesia aktarut dualil islamiyah sukanan. Nah, Indonesia aksarud daulil islamiyati sukanan. Aksaru itu adalah kalau ketemu setelahnya isim daul, maka maknanya paling. Tapi kalau aksaru atau wazan af'alu ketemu dengan min, maka artinya lebih. Ya, lebih bukan paling. Kalau ketemu isim paling, kalau ketemu min lebih. Okay. Aksar itu adalah dari kata kasur, banyak, kasir. Berarti aksaru apa? Ada min enggak? Berarti paling dong. Nah, daul artinya apa? Dual jamak dari daulah. Negara ya. Negara. Al-Islamiyah negara Islam. Ya, negara Islam. Indonesia adalah negara Islam yang aksaru, yang paling banyak. Paling banyak apanya? Sukanan. Paling banyak sukanan. Apa itu sukanan? Penduduk. Penduduknya. Indonesia adalah negara Islam yang paling banyak sukanan penduduknya. Baik, ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti Indonesia sebagai mubtada, aksaru sebagai khobar. Kemudian duali adalah mudhafun ilaih. Al-Islamiyah adalah naat untuk duali. Sukanan adalah tamyiz. Baik. Selanjutnya sisanya untuk kerjakan di rumah. Ya. Kemudian latihan 2, latihan 3. Nah, patokannya tuh di sini juga ini. Ini patokan ini. Kalau ini antum hafal,
kemudian kaidahnya tadi hafal, insya Allah ngerjakan ini mudah ini, angka-angka ini. Ya. Ada yang mau ditanya sebelum kita tutup? Ini pelajaran adat ma'dud ini pelajaran yang paling sulit dalam ilmu nahwu. Angka-angka nih. Dan ini diakui oleh semua, bukan cuma antum ya. Semua tulab fil jamiah juga mengakui bahwa adat ma'dud paling susah. Kenapa? Terlalu banyak kaidahnya, terlalu banyak yang mesti dihafalin, pokoknya terlalu semua. Terlaluan memang kan itu. Nah, bahkan kita Ana sendiri juga kalau mau ngomong mikir dulu. Tetap mikir dulu. Kenapa nggak semudah itu ngomong angka ini? Iya. Bahkan baca angka aja kadang-kadang kita masih mikir ya. Misalkan 1974. Itu kan arba'un wa sab'una wa tis'umi'atin wa alfun. Wah. Saja kita masih mikir ngomong 1974. Gimana kalau 27.363? Tambah pusing lagi. Tapi nanti kita akan latihan itu juga sampai ke situ nanti. Ini 1 sampai 9 hafalkan dulu. Pahami dulu baru nanti masuk ke ratusan, ribuan sampai antum bisa ngomong 2024. Tahun 2024 gimana ngomongnya? Mulai dari 24-nya. Arba'un wa isruna wa alfun wa alfani. Arba'un wa isruna wal alfani. Ya, 2024. Selesai. Ya, kalau antum lahir tahun berapa? Apa syaratnya 1987? 87 itu adalah sab'un wa samanuna wa tis'umi'atin wa alfun. Wah semua tuh. Masih bingung mana ya? Anak aja masih mikir juga atau apa lagi? Kita cukupkan subhanallah.